Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teva Dwi Septiana dengan NIM 23010031103, S1 Keperawatan semester 3B dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil pekerjaan saya dengan tema kasus korupsi di Indonesia, dan saya mengambil judul Harley Mois didakwa rugikan negara sebesar 300 triliun di kasus timah kecipratan 420 miliar. Dengan latar belakang, Harvey Mois, suami Sandra Dewi, diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Proyek ini melibatkan dana APBN yang mencapai puluhan miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan penyelidikan intensif dan menemukan bukti kuat keterlibatan Harvey Mois dalam penggelapan dana proyek. Berdasarkan surat dakwaan, kerugian negara ratusan triliun ini timbul dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau biasa disebut dengan IUP di PT Timah TBK tahun 2015 sampai tahun 2022. Suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CV, VIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT KSA, Helena Lim. Lalu ada hasil korupsi Harley, jaksa menambahkan uang ratusan miliar yang diterima Harvey Mois disamarkan dengan memberi beberapa aset diantaranya adalah tanah dan bangunan, kendaraan mewah, 88 tas bermerek, 141 perhiasan, mata uang asing senilai 4.000 dolar Amerika Serikat, uang tunai sebesar 13,5 miliar, serta logam mulia. Lalu berlanjut pada kronologi kasus korupsi Harvey Mois pada tahun 2023, tepatnya bulan Februari, Harvey Mois memenangkan tender proyek infrastruktur di Kalimantan Barat. Berlanjut pada bulan Mei tahun 2023, pembayaran tahap pertama proyek infrastruktur dilakukan. Lalu berlanjut lagi pada bulan Juli tahun 2023, dugaan korupsi mulai muncul terungkap bahwa Harvey Mois diduga menggelapkan sebagian dana proyek. Lalu pada bulan Oktober 2023, KPK menahan Harvey Mois dan menyita aset yang dimiliki oleh Harvey Mois. Lalu selanjutnya ada tindakan hukum yang diambil oleh kasus ini adalah yang pertama ada penahanan. KPK menahan Harvey Mois untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mencegah upaya menghalang-halangi proses hukum. Lalu yang kedua yaitu penyitaan. KPK menyita aset Harvey Mois yang diduga dibeli dari hasil korupsi sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan saksi. KPK memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan kasus ini untuk mendapatkan keterangan dan bukti yang kuat. Lalu ada tantangan untuk menghadapi korupsi, yaitu yang pertama ada korupsi sistemik. Korupsi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat pemerintah hingga pengusaha. Lalu ada kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu faktor utama penyebab korupsi. Lalu yang ketiga ada lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah dan seringkali tidak konsisten membuat para pelaku korupsi merasa aman dan berani. Lalu selanjutnya ada solusi sendiri untuk kasus korupsi Harley. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Jika masalah terkait finansial, buat rencana anggaran keluarga. Tentukan prioritas dan hindari pengeluaran yang tidak perlu. Konsultasikan dengan ahli keuangan jika diperlukan. Lalu yang kedua adalah kolaborasi dan membagi peran. Tentukan pembagian peran dalam keluarga, baik dalam pekerjaan maupun tanggung jawab rumah tangga, agar keduanya merasa didukung dan tidak terbebani secara berlebihan. Lalu yang ketiga adalah keterbukaan dan komunikasi. Pasangan harus berdiskusi segera dan secara terbuka mengenai masalah yang dihadapi, termasuk keuangan, pekerjaan, atau tekanan lainnya. Komunikasi yang jujur dapat membantu mencari solusi bersama. Lalu yang keempat atau terakhir adalah dukungan emosional dan psikologis. Jika konflik atau tekanan mental menjadi isu, pertimbangkan konseling pasangan atau bantuan psikolog untuk menjaga keseimbangan emosional dan memperkuat hubungan.
Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini ialah yang pertama ada integritas. Pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik di sektor publik maupun swasta. Lalu yang kedua ada transparansi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kunci untuk mencegah korupsi. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini atau presentasi kali ini adalah kasus korupsi suami Sandra Dewi ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua, khususnya dalam menghadapi budaya korupsi di Indonesia. Pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus terus digaungkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang bersih dan berintegritas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.